Hai, jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel saya Mustafa Teknik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pergantian sensor pressure yang ada di mesin laminating kartu PVC ya. Jadi cukup panjang ya ceritanya nih, dari ganti sensor, kabel, tapi apakah sudah langsung berjalan ya. Untuk detailnya kita langsung lihat saja di prakteknya ya. Ini jadi kondisi awalnya adalah pressure-nya terbaca 202 bar ya, padahal ini masih longgar ya, belum ada terjepit apalagi tekanan, sehingga harusnya belum ada tekanan, harusnya tekanannya 0 ya, cuman ini terbacanya 202 bar. Nah, ini setelah saya urut ya, saya coba tes untuk melepaskan salah satu kabel yang ada di PLC ya, programmable load control. Ini salah satu kabelnya saya lepas, ini negatif ya, kita lihat. Nah, itu 0 ya. Jadi setelah ditelusurin, ini kalau saya pasang lagi, nah dia terbacanya maksimal lagi 202, itu angka maksimal ya teman-teman, lagi 200, angka maksimal 202. Nah, kalau dilepas 0 lagi, seperti itu. Sekarang kita coba lepas soket yang ada di sensor ya. Kita lepas, hasilnya seperti lagi. Ya, nah itu kondisinya menunjukkan angka 0 ya. Nah, ini untuk rangkaian kabelnya ya, sambungan-sambungnya ini yang terpasang di PLC seperti ini, dicatat dulu. Nah, jadi setelah ditelusurin, ini sensor pressure ya. Nah, ini buatan Jerman ini. Ini yang dinyatakan bermasalah ya setelah saya telusuri. Ini harus diganti ya teman-teman. Ya, kita coba matikan dulu MCB-nya, kita turunkan. Ini spare part barunya ya. Ini untuk 0 sampai 200 bar. Ini tipenya A10 ya, sama kayak yang lama. Ini juga 0 sampai 10 volt. Ininya 24 volt. Ini spesifikasi dalam boxnya ya. Ya, ini yang barunya ya. Nah, ini yang lama kita lepas dulu ya teman-teman. Kita lepas. Nih, hati-hati nih kalau udah deket ada tekanan ya. Nih muncrat ya, harusnya ditutupin. Oke, kemudian kita pasang yang baru. Ya, ini sensor yang lamanya ya teman-teman udah dilepas. Ini sensor barunya kita kencangkan ya. Kita pasang lagi untuk soketnya. Kita kencangkan dulu ya, kasih bau supaya tidak lepas. Ya, ini saya tampilkan yang baru dan bekas ya. Oke, sekarang kita naikkan ya MCB-nya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita coba naikkan, ya ini kondisi sedang dinaikkan ya, berawal dari 0. Cuman saya tidak menampilkan tadi penekanan tombol hijaunya ya. Ini saya tekan tombol merah, artinya ini lagi diturunkan ya, karena tadi tidak mau berhenti ya, karena terbacanya di 0 bar ya. Jadi
ini sudah turun kembali ya. Kita tes ulang untuk tegangan-tegangan yang ada di kabelnya. Ini kita gunakan yang multitester analog ya, karena tadi menggunakan yang digital untuk pengetesan voltage DC tadi cukup ngaco ya, tidak stabil. Jadi kita gunakan yang avometer yang analog ya. Jadi meskipun digital itu canggih ya, cuman di beberapa kondisi ini masih tetap diperlukan juga ya. Ya, pengecekan di sini ada bisa menggerakkan kontaktor ya, dan satu lagi terbaca untuk tegangan yang 24 voltnya terbaca ya. Ya, artinya pantauan dari situ bagus ya. Berarti biru dan coklat hasilnya ini 24 volt ya, sementara biru dan hitam hasilnya tadi ya cetak-cetak ya, kontaktornya main. Ya, ini temuan lainnya adalah kabel sensornya bermasalah juga ya. Ini saya ganti dengan kabel sensor lain ya. Nah, ini kita tes ulang setelah menggunakan kabel sensor lain, sensor baru ya. Kita tes ulang dan hasilnya terbaca ya, baik itu di dekat PLC-nya maupun terbaca yang di untuk soket yang di yang dekat sensornya gitu. Jadi sekarang sudah terbaca semua. Kalau yang tadi di PLC terbaca, namun di soket tidak terbaca. Jadi kabelnya memang harus ganti. Kalau sekarang sudah terbaca di PLC dan di soketnya sudah terbaca semua. Jadi sekarang sudah menggunakan kabel baru ya. Ini soketnya saya bawa ke depan nih, saya tes langsung di depan PLC, jadi biar kelihatan permasalahan ada di mana. Dan ini udah dicek, sudah oke semua ya. Nah, ada hubungan, itu terbaca 24 volt ya, sudah oke berarti ya, tinggal kita pasang. Ya, soketnya sudah langsung dipasang ya, namun tidak tervideo. Ya, kita langsung lakukan pengujian lagi setelah ganti ganti sensor dan ganti kabel. Kita lihat setelah dilakukan penekanan tombol hijau untuk pressure untuk penekanan, kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ini udah mulai berubah nih angkanya teman-teman. Nah, udah mulai berubah dan sampai angka 25 ya, karena memang di setting rendah dulu untuk awal-awal. Kita turunkan lagi ya, terbaca 1 atau 0 ya, ini udah rendah sekali. Kita tunggu sampai bawah. Oke, kita lakukan pengujian lagi dengan tekanan berbeda ya. Nah, kita lihat sampai angka berapa dia tadi, sampai 25 ya. Nah, kalau ini sudah di setting lebih tinggi lagi, sekarang sampai angka 56 ya. Oke, kita coba turunkan lagi. Jadi ini untuk supaya olinya masuk dulu ya, supaya angin-angin juga nggak ada ya di sensor. Kalau dirasa cukup ya, nanti kita lakukan ya settingan pressure, kita naikkan lagi, kita tekan tombol hijau ya. Untuk settingan pressure nanti akan saya buatkan video tersendiri ya teman-teman. Ya, aktual di lapangan ini kan sudah oke ya. Nah, cuman karena penasaran apakah sensor pressure itu sebenarnya masalah atau enggak gitu kan, karena saya pikir setelah ganti pressure masih bermasalah, kemudian ganti kabel juga, setelah ganti kabel baru oke. Nah, saya pakai pressure yang lama lagi dicoba. Nah, tapi
tekanan tidak benar ya, akhirnya memang harus dua-duanya harus ganti ya, pressure, sensor pressure dan kabel sensornya. Oke, ini tadi tekanan sudah sesuai ya, ini sudah diturunkan kembali ya, dan ini sudah bisa untuk jalan produksi ya. Ini untuk temperaturnya terpantau sudah tinggi ya, dan untuk pressure-nya juga sudah bisa tinggi ya, di angka 80-an, 80 sampai 100 bar. Ya, itu dia pergantian sensor dan kabel. Kemudian sebenarnya di aktualnya ada penambahan oli, ada pokoknya banyak ya. Terus pengerjaan juga cukup lama ya, sebenarnya bukan lama pengerjaannya, tapi karena menunggu persetujuan, menunggu barang seperti itu ya. Mudah-mudahan video saya yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Sampai ketemu kembali.